ada teman-teman kita yang dari Rio sempat video call sama saya. Dia sudah praktek, sudah berhasil membuat bak dom ceper. Ya ceper-cepernya ya jangan sampai nggak pakai sasis dom teman-teman ya. Halo semuanya sobat bengkel, sobat Jonlas. Jumpa lagi teman-teman. Untuk kali ini kita mau review bak dom. Ini bak dom untuk HDL teman-teman. Ya kita nggak sempet bikinkan videonya waktu perakitan, repot bener-bener karena sibuk. Karena kita juga ada penyelesaian tangki, itu kita sambung tangki bekas teman-teman, sambung terus kita cat sama dipersiapkan spakbor sama pengaman safety samping. Ya ini baknya kita sudah finishing, sudah pengecetan teman-teman. Kalau untuk ukurannya ini panjangnya 4 meter 45 cm, tingginya 135, lebarnya 2 meter 5 cm. Ukuran dalam bersih teman-teman ya. Sementara kita cat karena mobilnya bekas Pertamina, bekas muat LPG teman-teman. Jadi kabinnya sudah warna merah, jadi untuk baknya disesuaikan. Untuk pembuatan long bed teman-teman atau subloadernya sudah sampai perakitan rangka ini teman-teman. Sudah dilas semua. Lagi proses pengelasan untuk dirangkanya. Ini spakbornya tangki itu teman-teman, tangki yang di luar tadi, roda 10 di spakbornya panjang. Ini untuk ukuran panjangnya subloadernya ini teman-teman 9 meter, lebarnya 2 meter 70. Ya ini kita gunakan pakai WF yang di pinggir, yang di tengah pakai ONP 20, rangkanya ONP 15, yang di samping di luar pakai WF 15, WF 150. Ini kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, ini yang kita protol-protolin kemarin sasisnya. Sementara sudah mau dirakit, hangernya diganti baru semua teman. Kiri kanan depan belakang diganti hangernya, karena untuk tempat pinnya sudah tidak presisi lagi, udah banyak kocak. Jadi ini sudah mau kita keling lagi. Ya sambil tunggu unit yang mau pasang tangki dulu, nanti tangkinya yang kita pasang dulu, atau baknya dulu malahan, mana yang duluan unitnya datang. Oke teman-teman, ini hujan deras ini teman-teman. Semoga masih bisa didengar suara saya. Ini persiapan kita mau naikkan baknya, sementara lagi pasang-pasang chain block
Ini untuk unitnya teman-teman. Jadi bekas mobil muatan LPG, bekas mobil Pertamina. Itu sasisnya tadi sudah dipotong. Untuk pompa sudah kita rakit teman-teman. Ya, ini untuk pompanya yang KP75 flank kecil teman-teman. Ya, itu kalau merakit seperti ini teman-teman, tidak dibuat lurus supaya untuk tali handle-nya, labrangnya bisa langsung menarik ini di sini, langsung narik ke sini. Ya, ini kondisinya hujan ini. Mobilnya warna merah, ini bempernya tadi kita sudah setel. Ya, untuk teman-teman nanti yang dari kemarin sudah nanya untuk review ukuran sasis damnya, nanti kalau sudah selesai saya review lagi teman-teman ya. Sekalian biar fisiknya nanti kelihatan antara sasis mobil dengan sasis dam itu posisinya seperti apa. Ya, sambil nunggu agak reda nanti mobilnya saya mundurkan biar digantung dulu baknya. Dites chain block, golek posisinya yang pas.
Ya, tinggal ikat klamnya teman. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi untuk pemasangan hose-hose-nya, pompa semua sudah selesai teman-teman. Ini sudah kita keluarkan. Nah, ini kita sudah selesai semua teman-teman. Sudah tinggal pasang lampu rating, lampu belakang. Jadi di sini saya mau sedikit review untuk jarak sasis antara depan ke tengah sama ke busing belakang teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang masih tanya, beberapa video saya banyak yang komen untuk tanya untuk HDL. Jadi sebenarnya untuk HDL ini kita sesuaikan dengan permintaan baknya mau panjang berapa teman-teman. Jadi kalau saya mungkin belum kasih jawaban itu karena memang sebenarnya membuat bak itu disesuaikan saja untuk panjangnya bak teman-teman, mau seperti apapun panjang berapa. Kalau HDL ini kan panjangnya bisa sampai 4 atau 5 meter teman-teman ya baknya. Jadi yang ada ini 4 meter 45 cm teman-teman yang bersih dalam, ukuran dalamnya. Jadi di sini kita buat dari depan ini ada renggang teman-teman, karena orangnya mintanya nggak usah terlalu mepet ke kabin. Jadi kalau buat baknya sampai 5 meter mungkin ya ini harus mepet, berarti berubah lagi ukurannya. Jadi ukurannya ini bukan ukuran paten teman-teman ya. Ya itu teman-teman, dari depan sini yang pas di ujungnya bak sampai ke palangan yang di belakang ini 2 meter 35 sampai ini teman-teman ya. Jadi nanti silinder damnya didapatnya di depannya seperti ini. Terus yang dari sudut ini ke busing, as busing belakang, dapat as busingnya teman-teman ya, itu sampai di as busingnya belakang 155 cm. Jadi kalau teman-teman nantinya mau buat baknya mungkin lebih panjang untuk HDL, kalau panjangnya mungkin nanti sampai 5 meter teman-teman mau buat, berarti ini sasis agak maju lagi teman-teman ya, agak dimepetkan lagi ke depan, otomatis ininya berubah lagi teman-teman ya. Disesuaikan aja teman-teman, ininya juga digeser ke depan supaya tekanan beban waktu ngedam tidak terlalu berat teman-teman ya. Ini kalau terlalu ke depan juga kekurangannya, ngedamnya kurang tinggi teman-teman, jadi disesuaikan. Jadi kalau terlalu ke belakang juga ngedamnya tinggi tapi beban waktu ngedam banyak di depan, itu yang mungkin jadi berat teman-teman ya. Jadi disesuaikan teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang mau praktek buat bak dam HDL. Untuk yang di belakang ini tidak jauh dari hanger teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat sasisnya lebih panjang bisa, ini agak ke belakang lagi bisa. Cuma ya ini kita perkirakan supaya lebih aman karena baknya besar,
Kalau semakin ke belakang sasisnya semakin kecil, semakin lentur teman-teman. Untuk ngedam semakin beresiko. Itu kalau terlalu jauh dari hangernya ini. Kalau untuk bentuk sasisnya kurang lebih sama, cuma lebarnya kalau ADL beda teman ya. Kita buat seperti ini tabung hidroliknya, olinya di sini. Di sini ada tambahan palangan lagi teman. Jadi ujung silinder dam itu jatuhnya pas di belakangnya ini, belakangnya palangan tengah. Jadi biasanya kalau buat mobil kantor biasa ini tidak ada, langsung di depan ini langsung bantalan. Nah ini karena kalau nggak dikasih ini terlalu jauh nanti sasisnya lentur teman. Jadi ditambahi lagi satu. Kalau yang saya buat seperti itu, tidak ada yang dirubah teman-teman. Untuk sasisnya masih utuh, tetap di bawah pakai suai, karena ini tetap setelan ceper teman-teman. Setelannya ceper tanpa bantalan kayu, cuma ini plat 1 cm, plat 10 mili, pasang strip. Ini ada teman-teman kita yang dari Rio sempat video call sama saya. Dia sudah praktek, sudah berhasil membuat bak dom ceper. Ya cepernya ya jangan sampai nggak pakai sasis dom teman-teman ya, karena ada di beberapa konten domnya nggak pakai sasis dam, langsung sasis mobil yang dipasangi bracket silinder dam. Itu berbahaya. Dibuat ceper tetap pakai sasis teman-teman supaya aman. Jadi karena memang speknya buat spek kerja, bukan untuk spek ceper-ceperan modifikasi atau apa. Ini memang masih bisa untuk kerja, kuat gitu teman-teman. Jadi ini tinggal ini semua teman-teman sudah selesai. Sebentar saya turunkan, kita pasang bumper juga belakang ini teman. Bumpernya juga sudah dicat. Ini sementara lagi pasang tangki CPO. Ini tangki yang kemarin di sini teman. Sudah selesai, kita mau pasang safety. Mau pasang spakbor juga. Sebentar saya turunkan ya. Jadi seperti ini tampilannya di luar. Ini sengaja dibuat agak tinggi teman-teman ya, untuk kenopinya. Nanti mau ada tambahan papan lagi, sama orang yang mau ditambahi papan, makanya itu ditambahi plat strip untuk ngikat papannya, kayu balok. Ini dipasang bumper pipa 3 in schedule 40 buat pengaman ini teman, ban serep. Ini tinggal naikkan spakbor, setel safety-nya. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam cerdas, kreatif, sukses.